30%-nya dibagi lebih dari 1.000 perusahaan. Jadi ibaratnya sandwich ini. Oke. Di sini ada 1.000 perusahaan yang nggak peduli apapun maunya tetap mau hidup kan. Jadi harga cuma tinggal ngikuti di bawah terus. Sedangkan yang satunya premium dan yang market leader ini punya fighting brand. Nah, fighting brand-nya ini dibedain 35% untuk menghantam perusahaan-perusahaan lokal ini. Oke. Akhirnya perusahaan lokal nggak ada yang hidup. Oke, mungkin kan kalau kita lihat di Cina ada perusahaan seperti Nongfu Spring ya, yang nomor 1 sekarang di Cina. Oh, di Cina, Iya. yes. Pak Hermanto kira-kira strateginya kan grow luar biasa berarti. Even dari IPO, kita ngomong dari 2017 sampai sekarang kan earnings-nya labanya bertumbuh luar biasa ya Pak ya, 30% mungkin tahun ke tahun. Ya. Ini apa Pak yang bikin Air ini tuh spesial? Apakah dari segi brand, strateginya ini apa? Sampai mungkin sekarang berapa? 7-8% kali ya market share-nya? 8%-an ya. 7-8% market share ini apa Pak yang bikin rahasianya dari Cleo ini? Jadi memang, saya selalu, yakin kalau kita memberi yang terbaik kepada consumer ya, kita punya misi itu mulia, kita selalu memikirkan kita punya customer, itu kita akan mendapatkan, pertumbuhan yang luar biasa. Jadi Cleo ini pada saat dilahirkan, saya memilih untuk memproduksi air murni, yang mana kandungan-kandungan mineral yang organik maupun anorganik tidak ada, jadi murni. Karena kalau organik kita butuh tubuh kita, tapi kalau anorganik itu akan terjadi pengendapan-pengendapan di kita punya tubuh ya. Sedangkan darah kan 70% air ya. Kalau ngendapnya di kapiler-kapiler yang kecil-kecil, nah itu kan pasti kita akan, menyebabkan berbagai macam hal yang tidak kita inginkan ya secara jangka panjang ya. Jadi dari sisi airnya sudah saya pilih yang terbaik. Terus dari sisi packaging, galon itu saya heran, di Indonesia itu masih memakai polikarbonat. Padahal saya tahu waktu di apotek, botol baby polikarbonat itu dilarang. Karena kalau terkena panas, panas itu akan menyebabkan bisphenol E dari polikarbonat itu mengkontaminasi susu atau minuman yang ada di dalam botolnya itu. Kan di air juga sama, galonnya itu kalau kena panas, baik itu sinar matahari, di truk, di etalase toko, di mana-mana, itu airnya kan terkena, kontaminasi bisphenol E, yang mana itu jangka panjang bisa menyebabkan autis, berbagai macam penyakit kanker. Jadi saya selalu memikirkan customer, sehingga saya akhirnya invest mesin galon puluhan miliar. Padahal di saat omset air cuma kecil sekali kan, tapi sudah ke sana. Terus ternyata galon PET itu nggak bisa tahan lama seperti polikarbonat. Polikarbonat bisa ratusan kali, pakai bekas, di-recycle lagi. PET virgin 20 kali sudah rusak. Saya terpaksa import lagi mesin untuk memproses PET galon botol ini menjadi PET food grade. Itu investnya satu line itu baru kita invest yang line kedua 50 miliar, mesinnya saja. Mesinnya doang? Mesinnya doang, belum gedung, belum tanah. Jadi saya selalu memikir itu jauh ke depan. Saya tidak melihat untung rugi di waktu yang pendek itu ya. Iya. Dan ternyata mungkin itu, akhirnya mouth to mouth ya, kita Iya. tanpa iklan TV ya. Iya. Cleo nggak pernah iklan TV, tapi terus pertumbuhannya bagus, labanya juga bagus, sehingga kita bisa berekspansi terus. Saat ini sudah ada 35 pabrik. Oke. Ini kan saya pernah baca suatu riset di mana airnya akan jadi suatu kelangkaan. Itu yang bikin valuasi Nongfu Spring itu luar biasa, Pak. Itu ada kebenarannya nggak? Kan Enggak Pak sih, Hermanto ini owner dari Cleo. enggak Apakah juga benar sih. mata air ini terbatas dan sekarang kelangkaan di dunia mungkin dari tahun 2060, 2070? Enggak juga sih, karena kan air ini kan bersiklus ya. Ya. Kita akan ngambil juga dari bawah tanah yang terdalam ya, dan itu nanti kan akhirnya menguap jadi, hujan terus turun lagi, jadi kan berputar terus saja. Jadi mitosnya dibantah nih ya? Sesungguhnya enggak sih. Oke. Iya. Kesalahan leadership apa yang Pak Hermanto bisa lihat? Kan Pak Hermanto sekarang ibaratnya fokusnya di Tancort, di mana ini Yes. adalah sebuah Holding. holding. Jadi bisnisnya Pak Hermanto mirip seperti private equity dengan duit sendiri ya, di mana caplok-caplok ke perusahaan, pengendali. Ya. Berarti udah lihat banyak manajemen, banyak CEO, mungkin Yes. meeting ya sebulan banyak gitu kan CEO-nya. Ya tiap hari lah, Tiap hari kan tiap bahkan. hari. Kesalahan leadership apa sih Pak yang dilakuin sama CEO itu biasa
mungkin top 3 kesalahannya itu apa biasanya dalam running sebuah operation yang pengendali itu Pak Hermanto? Pertama, mmm, terlalu apa ya, negatif melihat kondisi ya, sehingga pada akhirnya dia nggak berani memberi satu pertumbuhan yang tinggi. Itu menurut saya satu kesalahan, karena potensi market ini kan besar sekali. Banyak perusahaan yang market share-nya itu masih di bawah bahkan 5%, tapi tidak berani untuk bertumbuh double digit. Kan lucu bagi saya, karena market itu begitu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka di zona nyaman misalnya. Karena mereka untuk bertumbuh itu pasti mereka harus berpikir lebih banyak, strategi-strateginya harus, melakukan analisa, melakukan survei, melakukan perubahan, termasuk, struktur ya. Nah itu kan, eee, satu tantangan ya, dan banyak orang kan kalau sudah di zona nyaman kan nggak mau melakukan itu. Ya. Udahlah yang penting sudah seperti inilah, ngapain mesti melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, yang ketiga biasanya yang suka cari-cari alasan, heeh, jadi alasannya dicari-cari Oke, faktor supaya makroekonomi gitu. macam-macam yang hal-hal yang sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan company. Ya, Itu faktor-faktor luar, eksternal yang nggak bisa kita nggak dikontrol. bisa ngapa-ngapain gitu. Ngapain you mesti dijadikan satu reason, satu alasan, tapi pada akhirnya you tidak mau berubah kan. Oke, jadi itu 3 kesalahan manajemen ya Pak ya? Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, berarti manajemen seperti apa Pak, yang Pak Hermanto cari? Kalau dari CEO nih, oh orangnya ini oke nih, ini bisa running perusahaan saya itu apa? Ya, yang tentu, mempunyai, mmm, apa ya, positive thinking itu pasti harus punya dulu. Ya. Karena kalau positif terus bersemangat, ya pada akhirnya untuk membuat suatu strategi itu kan strateginya biasanya bisa dijalankan dan bisa dicapai. Ya. Karena kita ingin, satu tujuan yang besar, tapi habis itu tidak mau melakukan prosesnya, ya Ya. sama aja dengan nol. Betul. Ya kan? Betul. Jadi banyak sekali yang no action gitu, cuma Oke. digedein terus habis itu nggak ngapa-ngapain gitu. Oke. Nah, ini kan ada paradoks Pak, di mana kalau CEO yang bagus, itu biasanya mereka akan bekerja lebih semangat kalau ya dikasih EMSOP lah, dikasih ESOP. Ya. Itu gimana caranya balance antara insentif? Karena ada hukum ekonomi yang bilang bahwa insentif yang drive semua human behavior. Semua manusia punya behavior kita drive pakai insentif. Nah gimana cara balance ya Pak, antara CEO ini dan mungkin pembagian saham ke CEO-nya? Ya dari performance. Hmm. Jadi setiap tahun kan ada pertumbuhan. Oke. Jadi